warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Faras Cantika Nuradiarita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan peragangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Fungsi-fungsi pasar modal. Yang pertama, pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Fungsinya, perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau pemerintah. Yang kedua, pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Fungsinya, setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya, yaitu pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Fungsinya, dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Yang keempat, pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Fungsinya, keberadaan pasar modal ini dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Yang kelima, pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Fungsinya, setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Yang keenam, pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Fungsinya itu aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat, memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Jenis pasar modal. Yang pertama, pasar perdana. Pasar perdana merupakan tempat efek-efek atau surat berharga lainnya diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum nantinya dicatat pada bursa efek, atau bisa juga disebut investor membeli surat berharga atau saham sebelum dilakukan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO). Misalnya, perusahaan A menawarkan 200 juta saham di pasar perdana, namun permintaan pembelian saham lebih tinggi hingga 300 juta saham. Kondisi ini disebut sebagai oversubscribed. Maka, investor akan mendapat jumlah saham yang lebih sedikit daripada yang dipesannya. Kelebihan dana yang telah dibayarkan akan dikembalikan oleh perusahaan. Banyak investor tertarik untuk membeli saham di pasar perdana, karena ketika nantinya saham sudah berada di bursa, kemungkinan besar harga saham akan naik. Kemudian investor dapat memperoleh hasil dari capital gain atau keuntungan dari selisih harga beli dan jual saham. Yang kedua, pasar sekunder. Salah satu hal yang membedakan pasar perdana dan pasar sekunder adalah siklus jual belinya. Pada pasar perdana, proses jual beli terjadi antara investor dengan perusahaan. Sementara itu, di pasar sekunder, proses jual beli terjadi antara investor yang satu dengan investor lainnya. Selain itu, harga saham di pasar sekunder bersifat fluktuatif. Harga bisa naik turun sesuai dengan kondisi dan banyaknya jumlah permintaan dan penawaran yang terjadi. Sementara itu, harga di pasar perdana tetap sesuai yang telah ditetapkan perusahaan. Instrumen investasi pasar modal. Pasar modal juga dikenal dengan istilah bursa efek. Di dalamnya ada berbagai jenis-jenis surat berharga yang setiap hari diperdagangkan. Jenis-jenis surat berharga tersebut diantaranya adalah saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Selanjutnya, reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen, seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Selanjutnya, surat utang atau obligasi. Kepemilikan surat utang dapat dipindah tangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Selanjutnya, exchange traded fund.
ETF. Surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana, sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja ETF bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Selanjutnya, derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat dua jenis derivatif di pasar modal Indonesia, yaitu warrant dan right. Demikian penjelasan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau kesalahan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.